Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan mencoba untuk mengarahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk login ke dalam Gmail. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pertemuan atau pelatihan PJJ kemarin dalam hari Senin dan Selasa, seperti diarahkan sebelumnya kan kalau kita untuk join ke Google Classroom memakai akun UI. Namun, dalam akun UI ada beberapa kendala. Pertama, akun UI itu bisa expired. Dan untuk bisa mengurus password yang telah expired, itu harus ke DSTI. Sehingga itu akan sangat merepotkan dan mengganggu proses belajar mengajar jarak jauh. Sehingga pada tutorial kali ini, saya akan membuat atau mencoba mengarahkan Bapak dan Ibu untuk tidak menggunakan akun UI, namun menggunakan akun email biasa. Namun emailnya harus Google atau Google Mail. Karena yang kita gunakan adalah Google Classroom, sehingga kita harus menggunakan Gmail untuk bisa mengakses Google Classroom-nya. Oke, pertama-tama kita coba buka gmail.com. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah login atau sudah mempunyai akun Gmail, Bapak dan Ibu bisa langsung login di sebelah sini. Ada email atau ponsel, bisa langsung login. Bagi yang belum mempunyai akun Gmail, Bapak dan Ibu bisa buat akun. Atau kalau bahasanya bahasa Inggris, tulisannya di sini adalah create account. Tinggal diklik dan klik untuk diri sendiri. Lalu pada halaman ini, Bapak dan Ibu bisa mengisi data terkait email yang ingin dibuat. Misalnya di sini saya ingin isi nama depan Aligar dan nama belakang adalah Syahan Putra. Lalu nama pengguna ini adalah alamat email Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga nanti alamat ini yang bisa dibagikan kepada mahasiswa atau rekan Bapak Ibu semua. Di sini saya menggunakan alamat misalnya aligar.putra02. Mengapa saya menggunakan angka? Karena biasanya kalau hanya aligar.putra itu sudah ada yang memakai. Jadi untuk bisa kita buat sesuai dengan nama kita, tambahkan angka di belakangnya. Atau bisa juga angkanya itu adalah tanggal lahir, misalnya tanggal lahir saya adalah 1997, itu tidak masalah. Lalu bisa ketikkan sandi. Kalau tombol ini sebenarnya untuk melihat password ketika ibu atau bapak ibu ketikan. Misalnya di sini saya mengetik Aligar. Ketika saya klik ini, namanya kelihatan. Ini untuk mencegah kesalahan mengetik ketika ibu mengetikkan password. Sehingga ibu tahu persis apa yang ibu ketikkan. Karena ketika ini tidak diaktifkan, akan seperti bulat-bulat seperti ini. Ini untuk mencegah supaya ibu tidak salah mengetik password. Di sini saya coba ketikkan password saya. Dan di sini adalah konfirmasi password harus sama dengan sandi yang sebelumnya. Ketika sudah, klik berikutnya. Nah, di sini berarti Google meminta bahwa password harus campuran huruf, angka, dan simbol. Berarti di sini harus ada angka, huruf, dan simbol. Simbol itu misalnya tanda seru, tanda plus, tanda dolar, atau apapun. Itu simbol. Di sini saya mencobakan menggunakan simbol. Misalnya ini saya buka saja. Aligar dolar 1 misalnya. Lalu saya ketikkan sama untuk konfirmasi.
Lalu klik berikutnya. Oke, berarti masih gagal juga. Saya coba yang lain. Klik berikutnya. Nah, ketika sudah seperti ini, Google akan minta nomor telepon. Ketika nomor teleponnya Bapak Ibu sekalian, oke, setelah sudah diketikkan, maka nanti akan masuk ke dalam email. Cuma di sini karena nomor telepon ini sudah saya pakai, jadi tidak bisa aktif. Kalau gitu saya balik lagi dan saya klik login. Ketika sudah berhasil nanti akan masuk ke dalam email. Saya login. Saya login menggunakan akun saya. Baik, nanti kalau sudah berhasil login akan muncul seperti ini. Google, tim komunitas Google, dan inbox-nya kosong. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ke dalam Gmail. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung ke classroom.google.com. Klik enter. Nanti akan muncul seperti ini, Google akan memverifikasi Anda apakah benar ini email Anda. Maka ketika benar, bisa klik lanjutkan. Kalau salah, bisa diklik di sini. Nanti di sini ada akan pilihan email-email Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada email Ibu, tinggal diklik. Kalau memang benar emailnya, tinggal diklik email atau akun yang memang ingin dipakai untuk Google Classroom. Di sini tinggal diklik, ini email saya. Lalu klik lanjutkan. Nanti akan muncul seperti ini. Ini artinya Bapak dan Ibu masih baru masuk ke dalam Google Classroom dan belum membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita ke tanda ini. Ada tanda panah di sini, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Diklik tanda plus dan buat kelas. Lanjutkan. Di sini Bapak dan Ibu bisa membuat nama kelas, bagian dan mata pelajarannya dan ruangnya. Seperti itu. Misalnya di sini saya buat hub atau kelas hukum telematika paralel. Lalu bagian kita bisa skip, mata pelajarannya mungkin kita bisa isi hukum telematika dan ruangnya C105. Lalu klik buat. Dia akan membuat, memang di sini agak lama loadingnya, jadi harap ditunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kelas berhasil terbuat. Ketika muncul pop-up seperti ini, klik got it. Nah, berarti Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat kelas di sini. Dan ini kode kelas, ada klik button untuk memperbesar kode kelasnya. Tinggal diklik, nanti akan membesar sendiri. Seperti itu. Ini diklik saja, ini saya ulang. Di sini kode kelas. Dan ini kliknya. Ada pop-up tampilkan dan klik tampilkan, maka akan muncul kodenya. Maka kode inilah kan yang disampaikan kepada mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian. Bedanya dengan menggunakan akun UI, kalau akun UI itu yang wajib bisa
masuk ke dalam kelas Bapak dan Ibu, itu harus menggunakan akun UI juga. Nah, ini akan menjadi masalah ketika mahasiswa Ibu akun UI-nya atau password akun UI-nya adalah sudah tidak berlaku atau expired. Ketika password UI sudah expired, dia harus ke DSTI atau pusat IT-nya di UI untuk meminta diresetkan passwordnya. Namun karena hal yang tidak disarankan oleh rektorat maupun dekan dengan mengingat virus corona yang terus menyebar saat ini, sehingga tidak diperkenankan mahasiswa untuk datang ke kampus dan hanya untuk mereset password. Sehingga untuk meminimalisir data ke kampus, dosen bisa menggunakan Gmail biasa. Artinya bukan alamatnya itu bukan @ui.ac.id tapi @gmail.com, sehingga nanti mahasiswa bisa masuk menggunakan email Gmailnya gitu, tidak harus membuat atau login dengan email UI seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu, sekian dari saya, mohon untuk dicermati dan bisa diulang videonya jika masih belum mengerti untuk login menggunakan Gmail. Jika ada ya pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi helpdesk kami. Helpdesk kami akan saya deskripsikan atau saya tampilkan dalam deskripsi video ini.